Selamat siang, anak-anakku. Kita ketemu lagi di pembelajaran Social Studies, pertemuan yang kedua, ya. Baik, tapi sebelum pembelajaran kita mulai, sekalian usahakan ya kalian untuk sebelum mulai pembelajaran untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya. Jadi materi ini ada sedikit review dari materi yang pertemuan pertama yang kita menggunakan Google Meet atau meeting teleconference seperti itu ya. Ya mungkin karena teleconference sehingga kalian kemudian juga jadi sulitnya pembelajaran online itu apa? Fokus gitu ya. Pembelajaran online fokus. Karena itu saya mencoba mencari cara bagaimana caranya supaya kalian bisa fokus, tetap fokus tapi ya dengan beberapa penyesuaian. Karena itu untuk materi-materi yang ada nanti itu saya akan pisah-pisah, baru kemudian nanti evaluasi. Jadi materi evaluasi, jadi tidak terlalu banyak seperti itu, tidak seperti sebelumnya, gitu ya. Baik, kita mulai. Jadi ini adalah materi yang awal, ini adalah review dari materi yang pertama. Jadi materi ini adalah satu rangkaian atau satu paket dengan kedatangan bangsa Barat dan perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ya, sebelumnya ayo kita mulai. Oke, jadi ini petunjuknya. Jadi yang pertama adalah apa itu kolonialisme imperialisme, kemudian latar belakangnya bangsa Eropa ke dunia timur, kemarin sudah kita bahas. Kemudian penjelajah bangsa Eropa itu siapa saja, kemudian masuknya kekuatan asing Indonesia, dan akibat dari kolonialisme dan imperialisme itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah materi yang kemarin sebenarnya, tapi mungkin kalian terlalu banyak ya ngomong apa sih, terlalu cepat ya mungkin ya, karena kemarin kan pakai video. Meskipun sebenarnya video tersebut sudah saya upload ulang bahasanya di materi gitu kan, harusnya kalian bisa belajar dulu dari situ. Saya akan memberikan waktu Anda untuk belajar. Nah, tapi kita bisa belajar dari sini. Jadi kolonialisme sama imperialisme itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Pada dasarnya intinya adalah penguasaan dari satu bangsa ke bangsa yang lain, penguasaan dari bangsa satu ke wilayah bangsa yang lain. Hanya perbedaannya adalah sistemnya memang. Jadi seperti ini. Kita ngomong tentang kolonialisme, misalkan kolonialisme Belanda. Itu ada dua versi, ada dua perkembangan. Yang pertama adalah pada saat Belanda masih di bawah VOC. Pada saat itu VOC itu adalah sebuah perkumpulan dagang. Akan tetapi mereka itu seperti negara karena mempunyai eh, apa ya, angkatan perang sendiri seperti itu. Jadi apa perbedaan sistemnya? Jadi apabila kolonialisme, VOC itu kemudian menguasai atau menguasai sebuah tempat tertentu, bukan berarti tempat tersebut itu kemudian dikuasai semua, diperintah sendiri, enggak. Jadi kekuasaan lokal itu pasti ada, ya, tapi ada di bawah VOC seperti itu ya. Itu bedanya kolonialisme. Terus bedanya apa dengan imperialisme? Nah, imperialisme lebih dalam lagi. Jadi penguasa yang ada di situ dihilangkan. Jadi semua pemerintahan dan lain sebagainya itu dijalankan sendiri oleh negara imperialis. Nah, kalau misalkan tadi VOC, maka kemudian kita melihat perkembangan penjajahan Belanda pasca VOC. Pada saat itu ada seorang gubernur jenderal misalkan, ya kan. Nah, di situ gubernur jenderal itu kemudian memberikan atau mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh pemerintahan di sebuah wilayah, wilayah tanah jajahan tersebut. Seperti itu. Dan banyak penguasa-penguasa lokal yang ada di situ akhirnya kemudian dibubarkan kekuasaannya dan kemudian dijadikan pegawai pemerintahan. Itu akan kita bahas nanti ya, gitu ya, pas waktu uh, adanya perlawanan-perlawanan itu. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Nah, di sini ini adalah latar belakang yang kemarin ini sudah juga sudah kita bahas ya kan. Jadi apa latar belakangnya? Pasti satu, rempah-rempah gitu kan. Satu adalah rempah-rempah. Karena apa? Karena Konstantinopel
itu jatuh ke tangan Turki Utsmani. Akhirnya kemudian perdagangan rempah-rempah itu dari Asia ke Eropa itu tutup. Nah, bangsa Eropa itu sangat membutuhkan karena apa? Tanaman rempah-rempah ini bisa menghangatkan badan. Kemarin kalau sudah saya paparkan bahwa negara Eropa itu umumnya iklimnya adalah subtropis dan dingin, sehingga mereka membutuhkan minuman dan makanan yang bisa menghangatkan badan, gitu ya. Nah, berikutnya adalah kisah perjalanan Marco Polo. Ini bukunya dari Cina kemudian kembali ke Eropa. Ini kemudian menulis sebuah buku catatan yang kemudian disebut dengan Imago Mundi. Ini eh, apa namanya, menceritakan kesuburan tanah Asia. Nah, berikutnya ini adalah lebih kepada aspek pengetahuannya. Satu, pertemuan kompas, ya kan? Penemuan kompas, kemudian akhirnya kompas ada kartografi pemetaan sebuah wilayah. Kemudian berikutnya adalah penemuan dari Kopernikus yang menyatakan, atau teori dari Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, didukung oleh Galileo Galilei. Ini kemarin kita juga sudah bahas. Nah, yang berikutnya adalah semangat Reconquista atau untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Ini adalah efek dari perang salib, ya kan? Nah, apa itu perang salib dan sebagainya, nanti kalian bisa tanyakan di akhir pembelajaran atau besok pas waktu kita pertemuan, gitu ya. Atau Anda bisa nyari sendiri di internet pun juga banyak seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Oh, maaf. Nah, ini yang saya bilang bahwa apa namanya, materinya tidak terlalu banyak, tapi langsung ke latihan soal. Karena itu saya kasih Anda waktu untuk mengerjakan soal latihan dulu ya. Nggak usah banyak-banyak, 10 menit saja ya. Oke, sampai jumpa nanti.